Mabes Polri terus mengamati situasi terkini terkait rencana kepulangan Rizik Syihab 10 November 2020. Polisi pun meminta pendukung Rizik untuk tertib saat menjemput pimpinan FPI itu jika jadi pulang ke tanah air Selasa depan. Mabes Polri masih mengamati rencana kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab pada 10 November 2020. Terkait rencana penyambutan kepulangan pimpinan Front Pembela Islam ini, Karopenmas Polri Brigjen Awistiono meminta seluruh pendukung Rizik untuk tertib saat menjemput pimpinan FPI itu pada Selasa depan. Sementara terkait perkembangan kasus Rizik, Awi menyebut masih belum mendapat informasi. Kembali ke Indonesia, tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam mengumumkan kepulangan dirinya bersama keluarga melalui YouTube Front TV. Rizik menyebut ia akan terbang ke Indonesia pada Senin malam waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November pagi. Setelah tiba di tanah air, Rizik akan langsung menuju kediaman di kawasan Petamburan, Jakarta untuk beristirahat. Tanggal 11 dan 12 November tahun 2020, insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah, kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020, saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Kabar kepulangan Rizik ke tanah air bukan pertama kali terjadi. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017, setidaknya 6 kali sudah Imam Besar FPI itu dikabarkan akan kembali ke tanah air, namun tidak terrealisasi hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa kasus menjerat Rizik Syihab sehingga membuatnya meninggalkan tanah air. Saat itu pimpinan FPI menyatakan kepergiannya bukan untuk melarikan diri tapi menyusun strategi. Rizik Syihab meninggalkan Indonesia sejak 26 April 2017. Rizik Syihab sempat menyinggung kepergiannya ke luar negeri bukan untuk bersembunyi, melainkan hijrah untuk mengatur strategi. Ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal. Sebelum berangkat ke Arab Saudi, Rizik terseret sejumlah kasus di tanah air. Di antaranya kasus mencuatnya rekaman audio dan transkrip potongan percakapan beredar di dunia maya. Dalam rekaman itu, Rizik Syihab diduga melakukan percakapan bernada tak pantas dengan seorang wanita bernama Firza Hussein. Bukti komunikasi yang dikenal dengan sebutan balada cinta Rizik itu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya 30 Januari 2017 lalu. Namun surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 telah diterbitkan untuk kasus ini. Selain dugaan kasus pornografi, Rizik juga dilaporkan atas kasus dugaan penghinaan Pancasila dan simbol negara oleh Putri Presiden Soekarno Sukmawati Soekarno Putri. Namun Rizik membantah telah menghina Pancasila dan Presiden Soekarno. Rizik Syihab menyatakan ceramahnya saat itu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Polda Jawa Barat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus ini. Sejak tahun 2016 hingga saat ini sedikitnya 12 kali Rizik Syihab dilaporkan ke polisi untuk sejumlah kasus. Tahun 2016 Rizik 5 kali dilaporkan, sementara tahun 2017 Rizik telah 7 kali dilaporkan ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memasuki resesi dengan pertumbuhan kembali minus 3,49%. Namun pemerintah sangat optimis mampu mengatasi situasi ini sebab dibanding kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi minus 5,32%. Pemerintah memandang masuknya ekonomi ke zona resesi bukanlah akhir dari segalanya.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik, tren positif masih terlihat dalam pertumbuhan ekonomi bulan Juli hingga September, yang tercatat positif 5,05% dibanding 3 bulan sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual siang tadi mengatakan, situasi pemulihan saat ini diyakini sebagai awal dari proses pemulihan ekonomi ke depan. Ia menyebut pemerintah memiliki instrumen fiskal yang cukup untuk terus memperkuat kinerja ekonomi ke depannya. Pada triwulan ketiga 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar minus 3,49% secara tahunan atau year on year. Hal ini lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar minus 5,32%. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut secara tahunan, produk domestik bruto tercatat minus 3,49%. Angka ini didorong masih tertekannya sejumlah sektor penyumbang pertumbuhan. Namun di sisi lain, secara kuartal ke kuartal, ekonomi mampu tumbuh 5,05%. Berikut penjelasan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto terkait resesi yang dialami Indonesia. Bahwa pertama, Indonesia ini bahannya bisa masuk. Halaman pertama, kita bisa melihat dari pengumuman BPS tadi pagi, perekonomian kita trennya sudah positif. Artinya kita sudah melewati rock bottom di kuartal kedua kemarin, minus 5,32, dan di kuartal ketiga ini kita sudah mencapai tren positif di minus 3,49, dan tentu kita berharap nanti di kuartal keempat trennya positif minus 1,6 atau 0,6. Pak Menteri Bappenas akan menjelaskan proyeksi kita di 2021. Kemudian kalau kita lihat di halaman berikut, perekonomian mengalami perbaikan di triwulan ketiga. Kita bisa melihat bahwa PDB kuartalnya juga sudah naik ke 3.600, sudah naik di 3.895, dan kita melihat bahwa baik dari segi pertumbuhan ekonomi, kemudian dari segi kuartal to kuartal ini yang menarik. Kuartal to kuartal kita ekonominya naik 5,05%. Jadi ini yang menjadi catatan bahwa kita melompat di kuartal ketiga. Lanjut. Nah ini kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, itu hampir semua negara trennya positif. Artinya dunia sudah mulai recover, dan itu sejalan dengan Indonesia juga. Kita lihat negara ASEAN lain seperti Singapura, dia juga trennya positif, tetapi dia masih minus 7. Demikian pula negara-negara lain, kita melihat apakah Amerika Serikat, China sudah positif, kawasan Eropa juga semua trennya positif, sejalan dengan yang dicapai oleh Indonesia. Dan kalau kita lihat juga respons daripada pasar modal juga hari ini di jalur hijau di 5.260, dan rupiah sedikit menguat di 14.300, dan juga untuk forward juga di sekitar 14.400, sehingga tentu dari segi nilai tukar dan forward juga trennya positif. Lanjut. Chart. Selanjutnya masih, nah, kita melihat bahwa pertumbuhan kuartal to kuartal secara fundamental konsumsi rumah tangga positif 4,7. Ini kuartal to kuartal. Kemudian NPRT juga positif, kemudian
Ini yang didorong adalah konsumsi pemerintah 16,93, kemudian pembentukan modal tetap bruto 8,45 dan ekspor juga positif, yang import masih sedikit negatif. Kemudian lanjut, kita melihat bahwa sektoral itu mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, itu kuartal to kuartal pengolahan juga naik 5,2. Kalangan analis pasar modal menilai hasil rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun ini sudah diantisipasi oleh pasar. Namun masyarakat berharap pemerintah bergerak cepat agar resesi tidak berkepanjangan. Kalangan analis pasar modal menilai hasil rilis yang dikeluarkan BPS pada hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga belum memberikan dampak serius bagi IHSG. Pasalnya, saat ini para pelaku pasar masih berada di dalam euforia pemilihan Presiden Amerika Serikat, di mana pasar masih berkiblat terhadap negeri Paman Sam. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim As-Suaibi menjelaskan, pekan depan pergerakan indeks harga saham gabungan akan mengalami koreksi pasca BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi. Tapi koreksinya menurut Ibrahim tidak terlalu dalam. Ibrahim memperkirakan IHSG akan terkoreksi sebesar 100 poin atau paling rendah berada di level 5.050. Pekan depan kemungkinan koreksinya tidak terlalu dalam, bisa saja cuma dalam hitungan bisa 50 poin sampai 100 poin. Kalau seandainya mengalami penurunan pun juga kemungkinan besar hanya mencapai di level 5.050-an. Mungkin itu adalah level paling rendah. Terkait resesi ini, masyarakat meminta pemerintah bergerak cepat agar resesi tidak berkepanjangan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih baik nih kita sekarang ini melakukan yang terbaik aja sih Mbak. Maksudnya apapun yang saat ini dilakukan pemerintah saya yakin itu yang terbaik gitu. Karena pemerintah juga nggak mau bikin Indonesia tuh semakin lama semakin jatuh gitu. Jadi sarannya sih ya lakukan yang terbaik aja buat kita. Apapun keputusannya pasti itu yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Pemerintah ya cepat-cepat untuk memberikan jalan keluar supaya perekonomian kita juga membaik kembali normal, dan mungkin juga harus ada kerjasama antara warga Indonesianya dengan pemerintah, karena kalau tidak ada kerjasama ya nggak imbang. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis hasil angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%. Sehingga secara kumulatif, ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03% secara kuartal on kuartal. Artis Vanessa Angel divonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah dalam kasus narkoba. Kami kembali saat lagi untuk Anda.